bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 itu dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Di berita online ini kita inisialkan kotanya X ya. Ada pasien positif COVID-19 di kota X itu bertambah 3 orang. Total pasien yang terkonfirmasi positif menjadi 15. Di kota itu 1 dinyatakan meninggal dunia. Dari 3 riwayat positif tersebut, 1 orang karena bertugas ke daerah yang kasus COVID-19-nya cukup banyak. Kedua, 1 orang lagi kan mendapat kunjungan dari orang tuanya dari perjalanan dari kota Lampung ke daerah yang kasus COVID-19-nya juga cukup banyak. Kemudian 1 lagi belum diketahui riwayatnya. Dari yang tadi yang positif, 1 orang ternyata bertugas ke daerah yang kasus endemisnya cukup banyak. Tentu dia bertemu dengan orang-orang yang juga masih sehat. Yang 1 lagi mendapat kunjungan dari orang tuanya yang pada waktu itu juga masih sehat. Dan mungkin kita bisa menyederhanakannya dengan hal seperti ini. Cara mudah memahaminya ya. Anggap saja saya memakai inisial orang yang bernama Irwan. Irwan terinfeksi kemarin, tapi dia tidak tahu bahwa dia terinfeksi hingga hari ke-14. Setiap hari karena Irwan merasa dirinya sehat, justru dia menularkan ke 10 orang setiap hari. Bayangkan bahwa Irwan pada waktu itu dia terinfeksi tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sakit. Jadi rekan-rekan, di sini saya mengatakan bahwa orang yang terinfeksi virus corona tidak harus timbul gejala seperti batuk, sesak napas. Kadang orang yang terinfeksi pun tidak menimbulkan gejala apapun, tetapi di dalam tubuhnya itu ada virus COVID-19. Orang ini mampu menularkan kepada orang lain. Jadi bayangkan kalau Irwan yang merasa dirinya sehat itu menularkan ke 10 orang setiap hari. Kemudian 10 orang tadi juga merasa dirinya sehat seperti Irwan. Kemudian dia menularkan kepada 100 orang. Hal yang serupa juga terjadi dari 100 orang yang mengira dirinya sehat itu justru menginfeksi 1000 orang lagi. Begitulah cara daripada kenapa COVID-19 ini jumlahnya bertambah dari hari ke hari. Karena kita tidak tahu siapa yang sehat maupun siapa yang terinfeksi. Itulah pentingnya mengapa kita tetap harus di dalam rumah. Jadi pemerintah mengajak kita menjadi sosok yang bertanggung jawab. Isolasi diri, tinggal di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Tentu ajakan pemerintah ini sudah dikaji dengan seksama dan pemerintah meminta kita untuk melakukan apa yang telah dianjurkan. Bagaimanapun ajakan pemerintah itu adalah baik. Baik untuk apa? Bagaimana kita mencegah penyebaran daripada virus corona. Sedapat mungkin kita untuk tidak melakukan perjalanan keluar rumah, kecuali sudah dipertimbangkan antara manfaat dengan kerugian yang didapat. Seandainya kita benar-benar harus pergi keluar rumah, misalnya karena tugas sebagai aparat keamanan, sebagai tenaga medis, atau pelayanan umum, maka kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, pakai jaket atau baju lengan panjang. Tujuannya begini, kalau kita memakai jaket atau baju lengan panjang, kemudian kan kita tidak mengerti bahwa lingkungan kita ini seperti apa. Orang yang terinfeksi kadang-kadang tidak menimbulkan gejala. Kemudian kita berada di dekatnya dia, tidak sengaja dia bersin sehingga tidak mengenai langsung kepada tubuh kita, yaitu misalnya bagian yang tidak tertutup oleh baju, dia tertempel di daerah bajunya. Kedua, gunanya kadang-kadang kantor-kantor tertentu kan memakai ruangan disinfektan. Nah, kadang kulit kita begitu sensitif dengan cairan disinfektan sehingga penggunaan lengan panjang itu mampu mencegah iritasi karena cairan disinfektan yang digunakan. Jangan lupa bahwa baju lengan panjang ini nanti kalau sesampai sudah di rumah harus segera dicuci. Kedua, ketika kita keluar rumah tidak perlu memakai aksesoris seperti gelang, cincin, anting karena kuman virus itu bisa tersimpan atau mengendap pada aksesoris seperti gelang, cincin maupun anting. Kalau mau memakai masker, pakailah terakhir sebelum keluar rumah. Jadi masker ini sebenarnya lebih banyak diperuntukkan kepada orang yang kemungkinan kontak dengan atau berbicara dengan orang lain pada jarak kurang dari 1 meter. Misalnya tenaga medis atau penyuluh kesehatan atau aparat keamanan yang kemungkinan memberikan anjuran-anjuran kepada masyarakat. Karena virus corona tidak menyebar dari udara, memang lebih penting adalah menjaga jangan sampai tangan kita itu menyentuh seperti mulut, hidung maupun mata. Kemudian jika kita keluar rumah, usahakan untuk tidak menggunakan transportasi umum karena ke transportasi umum biasanya kan jumlahnya penggunanya banyak, padat sehingga kontak antara orang itu sangat mungkin terjadi. Pakailah tisu di ujung jari untuk menyentuh permukaan apapun. Di sini saya ceritakan gini, kadang-kadang kita kan menggunakan misalnya laptop. Itu laptop kantor kadang-kadang yang menggunakan itu bisa 1, 2 atau 3 pengguna. Sehingga lebih amannya jika setiap orang yang menggunakan laptop seperti itu memakai tisu agar tidak seandainya teman kita menderita infeksi coronavirus tidak menjangkit kepada yang lain. Kemudian kalau kita menggunakan sapu tangan itu buanglah ke tempat sampah setelah menggunakannya. Jika batuk atau bersin, lakukan etika yang benar. Gunakan siku bagian dalam. Usahakan jika bertransaksi secara non tunai, yaitu melalui misalnya SMS banking atau internet banking. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda atau permukaan apapun. Di sini melakukan cuci tangan harus sesering mungkin. Misalnya ya, kita kadang-kadang kan kalau sudah mencuci tangan cukup 1 kali, habis itu melakukan aktivitas. Kita mengambil sampel saja ketika kita membuka pintu mobil. Walaupun kita sebelumnya cuci tangan kan tentu pintu mobil itu bisa saja sudah dibuka oleh orang lain, misalnya supir kita atau apa. Sehingga setelah kita membuka ya kita perlu melakukan yang namanya
cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sampai yakin tangan itu benar-benar bersih. Maksudnya di sini bahwa kuman corona COVID-19 itu masuknya ke dalam tubuh kita itu melalui mata, hidung, atau mulut yang justru berasal dari tangan kita yang tidak sengaja menyentuh benda-benda yang terkontaminasi dengan COVID-19. Kemudian mata kita gatal atau hidung kita gatal sehingga kita tidak sengaja menggaruk dengan tangan itu, akhirnya kuman COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Jaga jarak aman dengan orang lain, minimal 1 meter. Tujuannya gini, ketika kita bicara dengan orang lain dengan jarak lebih dari 1 meter, harapannya ketika dia berbicara, percikan ludahnya atau dahaknya itu tidak mencapai kita. Kemudian ketika kita pulang dari perjalanan atau keluar rumah itu ke dalam rumah, itu pun kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pas sampai rumah jangan sentuh apapun. Anggap saja bahwa diri kita itu masih ada kuman COVID-19 yang menempel. Tujuannya apa? Supaya tujuan akhirnya adalah orang di dalam rumah kita itu tidak terinfeksi. Kedua, buka sepatu sebelum masuk rumah. Buka pakaian dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. Karena kita menganggap bahwa pakaian itu bisa saja ada kuman COVID-19. Taruh tas, dompet, kunci, dan lain-lain ke dalam kotak di pintu masuk. Segera mandi. Kalau nggak bisa mandi, pastikan cuci semua area kulit yang kemungkinan terpapar oleh udara luar. Jadi kalau kita pakai lengan pendek, itu harus dicuci, ya. Dicuci bagian telapak tangan sampai batas baju yang lengan pendek. Kemudian jangan lupa kadang-kadang leher kita juga kan tidak tertutup. Kita kadang tidak mengerti teman kita yang di belakang lagi bicara, umumnya percikan dahaknya sampai di daerah leher kita. Bersihkan handphone atau kacamata dengan alkohol atau disinfektan. Jadi di sini bersihkan handphone dan kacamata yang kita pakai dengan alkohol dan disinfektan. Bersihkan permukaan atau benda yang kamu bawa dari luar dengan disinfektan. Jadi kita kadang-kadang kan membawa tas, membawa tas laptop, itu juga harus bagian yang dibersihkan. Jangan lupa bahwa benda-benda apapun yang kita bawa dari luar itu bisa saja telah melekat kuman daripada COVID-19. Teman-teman yang memakai masker itu jangan hanya sekedar memakai masker, karena cara membuang masker pun bisa menjadi, kalau tidak benar, itu bisa menjadi sumber dari penyebaran COVID-19. Jadi ketika teman-teman memakai masker, jika ingin membuangnya, pertama lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang kepala atau belakang telinga. Kemudian lipat masker sehingga kuman atau droplet yang ada di bagian dalam lipatan. Disinfeksi masker dengan menggunakan disinfektan atau klorin atau cairan pemutih. Rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya, lalu buanglah ke dalam tempat sampah yang tertutup. Jangan lupa rekan-rekan, setelah melakukan itu cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir dan gunakan hand sanitizing. Rekan-rekan, yang tadi itu adalah tindakan bagaimana kita mencegah agar
virus COVID-19 itu tidak menular kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua yang mungkin ada tinggal di dalam rumah kita. Tetapi jangan lupa rekan-rekan bahwa kita semua itu memiliki risiko tetap terinfeksi COVID-19. Dalam hal ini karena COVID-19 ini belum ada vaksin yang sampai sekarang ditemukan, maka untuk melawan penyakit ini perlu kita menjaga sistem imun kita tetap prima atau tetap tinggi. Dengan cara bagaimana? Pertama, konsumsi gizi yang berimbang, aktivitas fisik atau melakukan senam ringan, istirahat cukup, memberikan atau memakan suplemen makanan berupa vitamin, tidak merokok. Dan rekan-rekan yang memiliki penyakit komorbid seperti misalnya diabetes, hipertensi, itu harus benar-benar dikendalikan. Gula darahnya harus dikontrol. Karena apa? Rekan-rekan yang memiliki penyakit sedemikian ini itu memiliki resiko berat jika terinfeksi daripada COVID-19, karena biasanya kematian itu terjadi justru pada pasien-pasien dengan lansia dengan penyakit komorbid, terutama yang tidak terkontrol. Jadi sudah saatnya lah sekarang, kalau kita kemarin sudah jarang minum obat gula, sudah jarang mengendalikan gula darah, saat inilah kita kendalikan semua komorbid yang ada di dalam diri kita semua. Kemudian rekan-rekan yang harus memang menjalani isolasi mandiri karena mungkin termasuk dalam orang dengan risiko, orang dalam pengawasan, kemudian pasien dalam pengawasan yang walaupun belum dinyatakan positif, tapi karena berasal dari daerah yang endemis dengan atau kejadian COVID-19 cukup tinggi, atau pernah kontak dengan orang yang sudah positif COVID-19, maka lakukan protokol isolasi mandiri. Tujuannya begini, isolasi mandiri bukan untuk mengekang kebebasan, tapi paling tidak di dalam hati kita tidak menularkan kepada keluarga kita yang terdekat, supaya keluarga kita sehat. Jadi kalau kita sudah punya tujuan supaya keluarga kita sehat, tentu kita akan melakukan protokol isolasi mandiri. Pada protokol isolasi mandiri, pertama yang kita lakukan adalah selalu memakai masker. Kemudian membuang masker bekas itu ke tempat yang telah ditentukan, yang tadi saya sebut ya. Pada waktu kita memakai masker harus memakai kaidah-kaidah yang benar, karena kalau kita nanti membuang maskernya dengan sembarangan, itu justru bisa menularkan penyakit COVID-19 itu kepada orang lain. Misalnya rekan-rekan yang menjalani isolasi mandiri itu ternyata mengalami sakit seperti misalnya demam, flu, batuk, maka rekan-rekan harus tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, jangan pergi sekolah, jangan pergi ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan kepada masyarakat. Manfaatkanlah fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan, hindari transportasi publik. Nah, di sini rekan-rekan kalau punya atau nomor HP dokter yang menurut saudara bahwa saya sudah biasa dengan dokter tersebut, cobalah untuk berkomunikasi dengan dokter tersebut bagaimana mengobati keluhan-keluhan tersebut. Selama di rumah kan kita bisa bekerja dari rumah, tetapi kita tetap harus menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lain. Jaga jarak 1 meter. Lakukan pengecekan suhu harian. Amati batuk dan sesak napas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan maupun mandi maupun tempat tidur. Jadi rekan-rekan,
Jangan gunakan sendok makan secara bersama-sama. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan yang bergizi, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lakukan etika batuk dan bersin. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruangan terbuka dan berjemurlah di bawah sinar matahari setiap pagi. Hubungi fasilitas kesehatan jika memang terjadi keluhan yang lebih berat, misalnya terjadi sesak napas, demam tinggi, sehingga memang membutuhkan perawatan yang lebih lanjut. Rekan-rekan, mari kita sama-sama membantu pemerintah. Dalam hal bagaimana? Apa yang kita bisa perbuat, kita lakukan. Mari menjadi orang yang bertanggung jawab. Minimal sebagai warga negara. Minimal mencegah penularan kepada anggota keluarga kita sekitarnya. Kita sama-sama saling membantu, saling mengingatkan dengan rekan yang lainnya. Ini ada sebuah lagu dari David Oktarudian tentang lebih baik di rumah saja. Mari kita dengarkan sama-sama. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala. Ini hanya sementara, bukan untuk selamanya. Dengan ini kita cegah daripada makin parah. Jika memang tak penting atau terlalu genting, mari bela negara dengan cara lebih baik di rumah aja. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala. Mari kita kerjasama, tepikan ego yang ada, lakukan yang kita bisa agar semua jadi mudah. Jika memang tak penting atau terlalu genting, mari bela negara dengan cara lebih baik di rumah aja. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita lawan corona agar kita semua bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, tapi ini semua untuk kita bersama. Lebih baik di rumah aja. Wahai para warga plus 62, demi kebaikan kita bersama, kita
bisa kembali menyapa dunia seperti sedia kala, seperti sedia kala, seperti sedia kala. Ayo rekan-rekan, bersama kita bisa di rumah saja